Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal. Perayaan Natal MNC Group tahun 2022. Izinkan saya malam hari ini menyapa terlebih dahulu kepada Executive Chairman of MNC Group, Bapak Hari Tanu Sudibyo, dan Ibu Liliana Tanu Sudibyo selaku Executive Chairwoman of MNC Group, dan juga Bapak Pendeta Yakub Tri Handoko beserta dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersuka cita pada malam hari ini. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Dia memberikan kita keselamatan, menebus setiap dosa kita. Katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihatlah lahir Raja Bala Surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari bertepuk tangan bersama-sama, bersuka cita dalam hadirat-Nya. Allah yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Katakan, Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Angkat tanganmu, nyatakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Saat ini kami undang yang terkasih hambanya, Bapak Pendeta Yakub Tri Handoko, untuk boleh naik ke atas stage dan membagikan firman Tuhan yang kita percaya akan memberkati kita pada hari ini. Boleh sekali lagi saudara berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi kemuliaan Raja kita. Mari kita semua berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan yang khusus. Tuhan memberikan kami kemauan dan kemampuan sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami bisa merayakan sebuah peristiwa yang hebat di dalam sejarah yang tidak akan pernah terulang lagi, yaitu Allah menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, tapi menjadi hamba. Bukan hanya menjadi hamba, tapi hamba dari orang-orang yang berdosa, bahkan mati di atas kayu salib dengan kematian yang paling hina dan paling memalukan. Tapi kami bersyukur Engkau melakukan semuanya untuk kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Dan kiranya hati kami terus-menerus disegarkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur untuk cara-Mu mengasihi kami yang selalu membuat kami terkesan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami berdoa
Kiranya roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami, supaya kami semua mengalami perjumpaan pribadi yang akan mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan hati kami. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Saya pertama-tama patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, hambanya yang berdosa, tapi terus Tuhan berikan kasih karunia sehingga saya bisa terus menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk kepada Bapak Hari, Ibu Liliana dan seluruh keluarga besar dan seluruh komisaris dan pimpinan direktur di tempat ini. Terima kasih untuk segenap staf MNC yang sudah berbaik hati juga memberi kesempatan kepada saya dan tiap minggu sore juga memberi kesempatan kepada gereja saya untuk menayangkan rekaman live streaming khotbahnya. Terima kasih. Nama saya adalah Yakub Tri Handoko. Dan dari nama saya percaya kita semua pasti sudah bisa langsung menebak. Saya adalah anak yang ke-3, salah, saya anak ke-6. Tapi nama saya memang Yakub Tri Handoko. Karena papa mama saya punya 6 anak, 3 laki, 3 perempuan. Yang diberi nomor antrian cuma yang laki-laki. Jadi saya adalah anak ke-6, laki-laki nomor 3 di dalam keluarga saya. Dan saya bersyukur ada kesempatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita dengan tema yang saya sangat sukai sekali. Tema kita hari ini adalah take it up and read it. Ambillah dan bacalah. Bagaimana kita membaca Alkitab? Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya ya, apa hubungannya Natal dengan membaca Alkitab? Nanti akan saya terangkan. Tapi mari saya mengajak kita membaca ayatnya lebih dahulu, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, saya bacakan untuk kita semuanya. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi saya bacakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini adalah dari firman Tuhan bahwa kalau kita menghadirkan terang, maka tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang itu. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan terang itu. Dan buktinya adalah apa? Buktinya Agustinus. Agustinus adalah orang yang berdosa. Dia mencari semua kepuasan-kepuasan duniawi. Dan ibunya yang bernama Monica, ibunya berdoa terus-menerus untuk dia. Selama belasan tahun ibunya berdoa memberitakan firman kepada dia. Dan pada akhirnya Tuhan bisa pertobatkan kok. Dan saya sangat percaya ini karena saya juga mengalaminya sendiri. Almarhum papa saya itu adalah orang yang tidak suka dengan kekristenan. Dia bukan cuma tidak beragama, tapi papa saya dulu adalah pembenci kekristenan. Papa saya di mana-mana kalau ada orang selalu bilangnya begini, aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada jadi pendeta. Jadi tiap kali ada orang ke rumah dan ngomong, wah anaknya ini rajin ke gereja loh, cocok nih jadi hamba Tuhan. Papa saya selalu bilang, saya lebih senang anak saya jadi penjahat daripada jadi pendeta. Dan saya yakin Tuhan itu humoris, karena anaknya yaitu saya, akhirnya jadi pendeta. Cuma sayang, papa saya tidak sempat melihat klimaksnya, punchline-nya itu papa saya nggak sempat lihat. Karena anak saya yang pertama juga jadi hamba Tuhan di sebuah gereja di kota Chicago di Amerika. Dari seorang yang berkata lebih senang kalau anaknya jadi penjahat, ternyata anak dan cucunya malah dijadikan pendeta. Saya yakin tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dijangkau oleh Injil. Saya yakin tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa didobrak oleh kasih Allah. Dan kita harus meyakini bahwa ada kuasa Injil yang bisa bekerja di dalam diri kita. Di dalam diri orang-orang yang kita kasihi. Lalu pertanyaannya begini, apa hubungannya semuanya itu dengan Natal yang kita rayakan? Sebetulnya apa sih hubungannya? Nah saudara, kalau kita mau bicara, maka hubungannya begini loh saudara sebetulnya.
ketika kita merayakan Natal, kita itu merayakan apa sih? Kita merayakan firman, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Natal itu adalah kita merayakan firman yang menjadi manusia. Tetapi saya ingin menambahkan sesuatu di sini, saudara. Natal bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga tantangan untuk menghadirkan firman Tuhan ke dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Saya baca sekali lagi. Natal bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga tantangan untuk menghadirkan firman Tuhan ke dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Kalau saudara mau menang melawan kegelapan yang ada di dunia ini, harapan saudara cuma satu. Your only hope is the gospel. Your only strong foundation is the word of God. Tanpa Injil, tanpa kebenaran firman Tuhan, saudara tidak mungkin bisa kuat menghadapi semua yang ada di dalam dunia ini, saudara. Makanya saya mendorong saudara semua, ayo baca Alkitab. Baik, saat ini dengan penuh kasih kami memanggil untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati dan yang kami kasihi Bapak Hari Tanu Sudibyo beserta dengan Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Kami persilahkan untuk menuju ke atas panggung. Dan kami juga mengundang kepada Bapak Pendeta Yakub Trihandoko, Ibu Angela Tanu Sudibyo, Ibu Valencia Tanu Sudibyo, kami juga mengundang Ibu Jessica Tanu Sudibyo,
Ibu Natalia Purnama, kami persilahkan. Baik, berikutnya kepada Bapak Urianto Guyandi. Dengan hormat kami persilahkan menuju ke atas stage. Kepada Bapak Kevin Sanjaya kami persilahkan. Kepada Bapak Vincent Hillard yang kami hormati, kami persilahkan juga untuk menuju ke atas stage. Kami juga ingin mengundang Bapak Ade Cendra, kami persilahkan. Ibu Ella Kartika, kami persilahkan juga untuk menuju ke atas stage. Dan kepada yang kami kasihi, Bapak Agustinus Wisnu Handoyono, kami persilahkan. Baik, saat ini kami mempersilahkan kepada Bapak Hari Tanu Sudibyo beserta dengan Pendeta Yakub Trihandoko untuk dapat menyalakan lilin utama. Baik, kami persilahkan untuk Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Pendeta Yakub Trihandoko untuk kembali ke tempat semula. Dan saat ini kami mempersilahkan Bapak Hari Tanu Sudibyo, Bapak Pendeta Yakub Trihandoko, beserta dengan Ibu Liliana Tanu Sudibyo dan Bapak Ibu yang ada di atas panggung untuk dapat menyalakan lilin yang sudah diterima. Kemudian juga saat ini saya mengundang diikuti oleh seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini untuk dapat menyalakan flashlight pada HP kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyalakan flashlight yang ada di handphone kita, di gadget kita masing-masing. Dan pada kehitungan ketiga kita boleh bersama-sama mengangkat flashlight kita. 1, 2, 3. Silent night, holy night, all is calm, all is bright.
Bapa, malam hari ini kami berdoa di dalam hadirat-Mu. Seperti lilin yang saat ini sedang kami pegang, seperti cahaya. Demikian kelahiran-Mu memberikan terang di tengah kegelapan dunia ini. Tapi malam hari ini doa kami Tuhan, hidup kami yang sudah diterangi oleh kebenaran firman-Mu, hidup kami yang sudah ditebus dengan pengorbanan-Mu, tidak hanya berhenti kepada diri kami, tapi doa kami adalah setiap kami yang hadir pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi tanpa kecuali, kami mau hidup kami dipakai untuk menjadi terang, untuk menjadi lilin di tengah kegelapan dunia ini. Karena Engkau memberikan kami teladan. Karena kami ingin Tuhan, hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan segala doa kami dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mohon kepada Bapak Hari Tanu Sudibyo untuk tetap berada di atas stage untuk menyampaikan kata sambutan. Dan kami mempersilahkan kepada Pendeta Yakub Trihandoko beserta dengan Ibu Liliana dan Bapak Ibu sekalian yang ada di atas panggung untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pendeta Yakub Trihandoko ya. Khotbahnya bagus sekali. Cuma tadi saya agak nggak sepakat kalau topinya ketinggalan karena perintah ke-7. Setahu saya perintah ke-6. Beda-beda tipis. Saya juga tadi nyeletuk ke Pak Wisnu. Oh, saya baru tahu namanya Agustinus Wisnu Handoyono. Cuma bedanya dia belum tobat. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, kita ketemu lagi setelah sekian lama ya. Tahun lalu perayaan Natal pakai Zoom webinar, kemudian tahun 2020 juga pakai webinar. Sekarang kita secara fisik kita bertemu di sini dan merupakan satu kebahagiaan tentunya bagi kita semua bahwa pandemi sudah mulai melandai. Yang disampaikan ini sharing saja. Saya akan memberikan sambutan sekaligus mau sharing. Yang disampaikan Bapak Pendeta tadi itu benar bahwa baca firman itu penting sekali. Saya ingin bersaksi bahwa selama COVID, kami itu praktis kan tidak ke gereja. Semua juga tidak ke gereja, karena gerejanya online semua. Yang kami lakukan itu setiap hari Minggu, itu ada family fellowship, semua terlibat. Ya, Bu Angel terlibat, Bu Valen terlibat, ya sekarang Pak Kevin juga terlibat, Bu Jessica terlibat, Bu Clarissa terlibat, bahkan anak yang di LA juga ikut pakai Zoom ya, kan gratis juga. Tentunya Ibu Liliana juga ikut, kemudian beberapa ipar juga ikut, ya mertua ikut, ya dan kita bagi tugas. Ya Bu Jas ini yang bagian puji-pujian, saya bagian sharing firman. Tadi Pak Pendeta bilang, wah ada gembalanya, jangan terlalu tinggi, sharing saja. Jadi apa yang terjadi setiap weekend itu memaksa saya untuk baca Alkitab. Kalau sharing itu saya mencoba untuk cari ayat-ayat bisa 15, 20, 25 ayat ya kan supaya kita bisa bagi dan semua dapat giliran.
Jadi mesti cari temanya. Kemudian setelah cari temanya, ayatnya apa saja. Mesti memahami supaya bisa menjelaskan. Ya. Nyiapinnya itu bisa 3-4 jam. Jadi kalau Sabtu, biasanya jam 9, jam 10 saya nyiapin. Bisa sampai jam 1, jam 2. Kalau capek, jam 11 tidur, jam 3 pagi bangun. Jam 3 pagi bangun. Sekarang gereja kan sudah offline. Jadi terpaksa lebih pagi lagi karena jam 10 ke gereja. Jadi memang tadi saya sharing juga sama Bapak Pendeta, musuh terbesar setiap orang itu dirinya sendiri. Jadi kita harus mampu melawan ego kita. Dan itu kami lakukan sampai dengan hari ini. Tadi saya cek ada 157 di iPhone saya itu weeks. Banyak juga ternyata. Berarti ini dimulai sejak tahun 2020. Ya, jadi bahkan Pendeta Yakub tadi khotbah saya catat juga. Saya juga katakan ini bukan sekali saya nyatet. Saya setiap kali ke gereja semua khotbahnya saya catat. Terus kalau kita ketemu family fellowship kadang-kadang saya pakai untuk sharing. Saya ingin sharing juga tambahan yang kebetulan waktu itu saya pakai sebagai bahan hari Minggu. Jadi kegiatan kami itu kalau Minggu ke gereja makan bareng supaya hubungan itu baik ya. Kita dekat itu kan quality. It's not about quantity. Ada orang dekat terus, malah katanya COVID itu makin dekat makin ribut. Betul ya? Nah, ya mudah-mudahan jangan. Ya. Kalau di keluarga saya setiap minggu kita makan bareng. Itu hampir dikatakan mandatori supaya kita bisa santai sharing. Setelah itu baru sharing. Makanya saya tidak bisa diganggu itu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Saya selalu skip semuanya, setelah itu kerja lagi sampai malam. Ya saya mau sharing, waktu itu hari Minggu kita sharing. Bagaimana kita mengasah diri kita supaya seperti persis yang dikatakan sama pendeta tadi. Kok bisa kebetulan? Jadi memang harus sering baca firman. We have to pray and worship ya, kita menyembah Tuhan ya, supaya terjadi kepekaan di dalam hidup kita. Terus yang kemudian make forgiveness. Kalau orang hatinya itu bersih ya, tidak ada dendam, iri, dengki. Ya, we have to forgive. Itu banyak sekali hal-hal yang dibukakan. Seperti doa Bapa kami ya, yang Tuhan Yesus ajarkan langsung, itu kan juga jelas mengatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sangat jelas, forgiveness is very important. Coba dipraktekkan. Ya, kalau di hati kita itu, saya ini sibuk sekali, super sibuk. Saya memimpin MNC, kemudian sekarang partai aktif lagi, sangat aktif. Saya tuh Sabtu kemarin rapat ada 9 kali rapat, interview bacalek, dan saya terjun sendiri saya interview untuk memastikan dapat yang bagus-bagus. Kemudian saya ketua umum futsal, saya ketua umum opsi, biliar, belum lagi lobby-lobby juga pada umumnya saya yang melakukan. Tapi saya tidak merasa terbeban. Ya, kalau hidup kita enteng, ya, kita bersyukur, nah, juga penting baca firman. Terus hati kita bersih itu memaksa dan membiasakan kita jadi rendah hati. Kadang-kadang orang kalau berhasil itu kan egonya naik. Tapi kalau itu kita jadikan satu habit, kita selalu diingatkan. Kalau kita sudah mulai sombong, turun lagi, rendah hati. Jadi itu yang kedua, forgiveness. Yang ketiga kalau kita sering baca Alkitab, Bapak Pendeta kalau salah dikoreksi ya. Yang ketiga itu kalau kita sering mengasah diri kita, baca firman, puji-pujian, menyembah, kemudian kita juga hati kita bersih, enteng gitu ya, mudah memaafkan.
kita itu secara tanpa disadari itu bisa jadi peka. Ini juga testimoni. Saya itu kalau pagi selalu olahraga. Dan saya tidak pernah, saya olahraga di gym. Saya punya gym sendiri. Saya kalau treadmill atau apapun begitu, tidak pernah lihat TV. Saya bisa 60 menit sampai 100 menit non-stop. Kalau orang kan bosen. Tapi itu saya pakai untuk saat teduh. Mencoba untuk mikir, hari ini apa ya? Dan saya memohon kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk. Bukan dikte harus begini-begitu. Tuhan berikan petunjuk, kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Begini-begini. Dan I tell you the truth, banyak sekali dibukakan. Jadi, kalau kita lihat COVID 2 tahun ya, lebih. Mau masuk 3 tahun, Maret nanti, tahun depan. Justru MNC Group ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik, betul tidak? Kita harus bersyukur. Ya, bukan karena saya. Karena banyak hal itu dibukakan sehingga arah daripada organisasi ini menjadi tidak salah. Di tengah banyaknya perubahan. Itu kan yang sulit sebetulnya. Kemudian yang keempat ada 10 ini. 10 itu hari ini aja. Sebetulnya kalau saya baca ada 100. Faith. Faith penting. Ya kita kalau sudah bersandar pada Tuhan, maksudnya kita minta petunjuk, ya terus ya kita juga nggak tahu itu, karena kalau kita nggak membiasakan, sulit membedakan. Itu kemauan kita. Yang penting itu ya dalam hidup jangan menomorsatukan diri kita. Saya selalu berpedoman seperti itu, sehingga hikmat itu banyak sekali bisa kita peroleh. Kalau kita sudah menomorsatukan kepentingan kita, saya rasa itu sudah bias. Sudah bias. Ya. Jadi kalau kita sudah berserah, kita mencoba minta wisdom, percaya, faith. Ya, kita harus imani, kita harus punya faith terhadap itu, jangan ragu. Terus yang berikutnya nomor 5, don't take no for an answer. Nah ini juga penting. Kalau misalnya saya ngomong sama seseorang, wah kamu kalau begini terus, kamu pasti jadi orang. Kalau dia jawab, wah saya tidak pantas lah Pak, begini, begitu dan sebagainya. Mencoba untuk merendahkan diri. Tapi justru kalau kita bicara keimanan, kita amini. Hal yang baik itu harus kita amini. Jangan malah kita reject. Terus yang berikutnya lagi, nah ini penting. Tadi saya sharing juga dengan Pak Yakub. Yang banyak orang lupa. Don't just sit there, do something. Kita harus mengerjakan bagian kita juga. Jadi kita boleh baca firman, harus, bukan boleh. Kita banyak puji-pujian, menyembah Tuhan. Kita kemudian banyak berdoa. Kita mencoba minta petunjuk. Tapi kita harus ingat ada bagian Tuhan, ada bagian kita juga. Yang harus kita lakukan. Ini contoh ini ada Kevin di sini ya. Kevin ini untuk jadi juara dipanggil Mimin ya. Kenapa dipanggil Mimin? Hah? Minon. Anyway. Supaya dia juara, saya tanya, kamu latihan 1 hari berapa kali? 3, 4 jam, 5 jam tiap hari, dia sacrifice. Kan gak mungkin, dia cuma modalnya berdoa, ingin jadi juara dunia, ya kan, tahu-tahu jagoan. Gak mungkin. Dia latihan. Saya pun juga begitu. Saya tahu begitu saya sibuk, saya tiap hari olahraga. Ya, usia saya 57, tapi kalau untuk bakar kalori enggak kalah saya. Saya bisa bakar 900 kalori sehari. Ya. Kenapa? Supaya saya bisa jaga stamina saya sehingga saya bisa melakukan tugas-tugas saya sebagai pimpinan MNC, sebagai pimpinan partai dan lain-lain secara maksimal. Karena
dengan pekerjaan yang banyak perlu waktu yang banyak juga, perlu endurance, perlu daya tahan tubuh, perlu stamina yang baik. Dan secara konsisten saya lakukan, saya tiap hari olahraga. Hampir praktis saya tidak pernah absen. Sebulan mungkin absen 1 hari. Jadi kalau 30 hari sebulan itu saya absen 1 hari karena mungkin sakit, nggak enak badan. Tapi kalaupun nggak enak badan, saya seringkali saya tetap lakukan. Cuma jangka waktunya diperpendek. So do our part. Terus kemudian yang berikutnya, plant the words of God. Ya, tanamkan firman di dalam kehidupan kita. Dan ini juga penting, learn the art of waiting. Ini sharing family fellowship hari Minggu lalu. Learn the art of waiting. Tuhan tidak bisa kita dikte. Jadi kita kalau misalnya memohon sesuatu, kita jalankan, jangan mengharapkan we have to get it now. Ngalir saja. Makanya saya kalau stres itu karena capek, bukan karena frustasi, tidak berhasil. Never. Kalau capek iya namanya manusia. Karena kerjaan loadnya tinggi. Ya, jadi Tuhan itu selalu punya waktunya sendiri. Ya, waktu Tuhan indah pada waktunya. Jadi jangan memaksakan. Nah, banyak orang yang memaksakan, saya sudah doa tapi nggak bisa. Terus mau sekarang tapi nggak jadi-jadi, frustasi. Never. Tetap bersyukur. Ya. Kemudian yang terakhir, expect the impossible. Ya. Jadi jangan, kadang-kadang kita ini pendidikannya tinggi. Ya, ada yang S1, S2, S3. Jadi kalau logikanya nggak masuk akal, belum-belum sudah bilang nggak mungkin. Ya. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Tapi ingat, kita harus mengerjakan bagian kita. Sharing yang terakhir, orang banyak tanya kenapa saya di politik. Itu truth. Ya, saya mungkin diberikan kelebihan agak peka. Agak peka dalam arti tahu-tahu harus begini, tahu-tahu harus begitu. Ya. Tadi konsepnya di sini adalah terang, pindah terang ya. Tuhan Yesus datang sebagai terang. Kita pun sebagai anak Tuhan harus sebagai terang juga. Cuma dalam kapasitas yang tentunya kapasitas kita sebagai manusia. Jadi saya di politik itu karena saya melihat Indonesia itu harus ada perubahan, harus berani mempercepat pertumbuhan daripada masyarakat ekonomi lemah. Bukan mau sok jagoan, karena begini, kita negara besar, 270 juta lebih penduduknya, ada bonus demografi, setiap tahun tumbuh 3-4 juta. Tahun 2045 jumlah penduduknya 319 juta, mungkin nomor 3 paling besar di dunia, setelah India dan Amerika. Artinya jumlah manusianya itu makin banyak. Sehingga mau tidak mau lapangan kerja untuk 20 tahun ke depan ini harus dipercepat tumbuh sebanyak-banyaknya. Kalau enggak banyak orang nganggur. Apalagi di era internet digital. Segala sesuatunya menjadi lebih efisien. Yang tadinya dikerjakan 10 orang, sekarang bisa dikerjakan hanya dengan 4 orang misalnya. Karena lebih efisien. Jadi artinya apa? Makin banyak kebutuhan lapangan kerja supaya masyarakat itu bisa memperoleh pekerjaan. Hukum ekonomi sederhana. Kalau pemberi kerja lebih sedikit daripada pencari kerja, gaji tidak akan pernah naik. Betul tidak? Naiknya hanya kalau demo saja. Ya kan? Tidak natural. Kalau pemberi kerja lebih banyak daripada yang mencari kerja, pasti gaji naik. Kenapa Singapura gaji bisa tinggi? Karena pemberi kerja lebih banyak daripada mencari kerja. Sampai shortage orang kita yang ke sana. Shortage blue collar, makanya banyak TKI dikirim ke luar negeri. Karena orang-orang sana ini tidak mau jadi blue collar. Mereka mau kerja di kantor. Ya, karena ada shortage of basically ini
employees. Jadi artinya tidak ada cara lain harus mempercepat pertumbuhan daripada golongan ekonomi lemah. Yang sekarang ini masih jumlahnya sangat besar. Gampang melihat data di BPJS Tenaga Kerja. Jumlah yang terdaftar 30 juta lebih. Sedangkan angkatan kerja di Indonesia 100 juta lebih. Artinya yang kerja dengan penghasilan tetap cuma 30 juta. Sehingga ada pembayaran jam sostek. Yang lainnya kerja serabutan. Artinya ada income, ada enggak dan sebagainya. Ya, jadi lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya harus mampu mempercepat pertumbuhan masyarakat ekonomi lemah antara lain UKM. Indonesia punya 60 juta lebih UKM. 30 juta lebih dalam binaan Kementerian Koperasi yang akan diarahkan ke digital tahun 2024. Katakanlah dengan kebijakan yang berpihak, satu UKM mampu memperkerjakan satu orang rata-rata, udah tambahan tenaga kerja 30 juta. Lebih, kalau misalnya semua UMKM 60 juta, tenaga kerja yang diciptakan nambahnya 60 juta lebih. Disitulah bangkitnya Indonesia. Ya, jadi saya hanya melihat, lalu kaitannya dengan politik apa? Kebijakan yang berpihak adalah ranah legislatif dan eksekutif yang merupakan produk hasil daripada proses politik melalui partai politik. Itulah kenapa adanya saya terlibat di partai politik. Ini testimoni yang saya tidak nambahin, saya tidak ngurangi. Karena khusus ini saya juga ingin menjadi terang. Saya harapkan yang lain juga punya aspirasi yang sama, karena jadi terang bisa dengan peranan yang berbeda-beda. Bapak Pendeta sebagai hamba Tuhan, kita di kantor bisa jadi terang, kerjakanlah kewajiban kita dengan baik. Saya sebagai pimpinan di MNC Group, saya harus pastikan MNC terjaga dengan baik. Sebagai pimpinan partai, saya harus pastikan fokus perjuangan partai tetap dalam rel, tidak melenceng sana sini. Ya, jadi itu saja. Saya rasa ini pesan Natal dari saya, sambutan dari saya. Mari kita dalam menyambut Natal tahun 2022, memasuki tahun baru 2023, kita lebih baik lagi, kita menjadi terang sebagaimana Kristus Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana Yesus menjadi terang bagi dunia. Terima kasih, selamat malam, selamat Natal, selamat tahun baru mendahului. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Haritanu Sudibyo yang sudah memberikan kata sambutan, dan tidak hanya kata sambutan tapi sharing firman yang saya percaya itu memberkati kita semua. Amin. Saya ingin mengundang sekali lagi kepada Bapak Pendeta Yakub Tri Handoko untuk bisa kembali ke atas stage untuk membawakan doa syafaat dan doa berkat bagi kita semua. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Dan saat ini saya juga ingin mengundang setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau yang memberi undangan bagi kami untuk bersekutu dan menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Engkau juga yang telah menyediakan semua orang yang terlibat di dalam acara ini, sehingga kami bisa ditolong berfokus kepada Tuhan, beribadah kepadamu. Kiranya semua yang kami lakukan di dalam ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga teringat untuk negara kami Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dengan semua pergumulan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk beberapa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga secara khusus menyerahkan untuk kondisi perekonomian Indonesia untuk tahun mendatang ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkemurahan atas negara ini. Kami juga berdoa untuk kondisi politik yang mungkin akan semakin memanas menjelang pemilu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong juga, mengontrol segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini, supaya semuanya Tuhan arahkan kepada kemuliaan-Mu sendiri, dan kami terus melihat campur tangan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami.
Kami juga menitipkan untuk MNC Group ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk Bapak Heri dan juga untuk Ibu Liliana ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh anggota keluarga, untuk anak, menantu, untuk keluarga besar, untuk semua pimpinan yang ada ya Tuhan, komisaris, direktur dan sebagainya. Kami serahkan staf yang paling rendah sekalipun ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, terutama anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat ini, supaya mereka menjadikan pekerjaan mereka sebagai pelayanan mereka. Mereka menjadi terang dimanapun Tuhan meletakkan mereka. Kami berdoa juga untuk pengembangan bisnis yang ada beberapa rencana ke depan yang besar yang akan dieksekusi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya bisnis ini, MNC Group bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa berkembang. Di tengah situasi apapun kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan menolong supaya perusahaan ini bisa memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia, menghadirkan kesejahteraan bagi banyak orang. Kami sungguh berdoa untuk setiap produk yang dihasilkan di bidang apapun, kiranya itu bermanfaat bagi kemanusiaan, membuat kehidupan menjadi lebih baik, memberikan nilai-nilai moral, memberikan semua kebajikan, semua yang indah Tuhan kerjakan melalui perusahaan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menolong kami. Apapun aktivitas yang kami lakukan, Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Entah sesuatu yang besar atau sesuatu yang sepele sekalipun, ajar kami untuk peka dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan oleh anugerah-Mu saja. Terima kasih, pada akhirnya segala kemuliaan, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu saja. Dan jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Yakub Trihandoko yang sudah memberikan doa dan berkat penutup. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.